Halo semuanya, Miss Jenny, Mr. Rain, Miss Welly, dan juga Miss Novi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengaruh warna cahaya tampak terhadap laju pertumbuhan dan hasil fotosintesis tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica secara organik. Kelompok kami beranggotakan Cindy Fernanda, Clarissa Eria, Evaniel Onggo, Hillary Audrey, Sherena Darmawan, dan Tiffany Nata. Ada kurang lebih 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Dan sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton itu dibuang atau berakhir di laut. Hal ini bisa terjadi karena pemakaian plastik yang terlalu banyak. Kita sendiri pun sering nggak nyadar bahwa betapa banyak produk plastik yang kita gunakan setiap harinya. Di sini kami mengambil plastik mika karena plastik mika itu sering digunakan dalam makalah kami dan sebenarnya itu tidak terlalu berguna. Maka dari itu, kami ingin memakai kembali plastik mika yang telah tidak berguna atau tidak terpakai. Selain itu, di zaman modern ini, kita bisa melihat bahwa cuaca semakin ekstrim bergonta-ganti. Tidak hanya itu, di dunia ini ada banyak negara yang memiliki iklim berbeda dengan Indonesia. Mereka bisa mengalami musim salju selama 3 bulan yang berarti sangat sulit untuk menumbuhkan sayur-sayuran. Sehingga pada saat ini, banyak industri dan pribadi yang mulai menanam sayur menggunakan lampu LED. Nah, di sini kami ingin sekali mencari spektrum warna apa yang efektif dalam penanaman sayur hijau. Akankah ada warna yang lebih efektif yang bisa menjadi terobosan baru? Atau adakah warna lampu yang harus kita hindari ke depannya? Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk yang pertama, mengetahui pengaruh warna dan panjang gelombang cahaya terhadap laju fotosintesis tanaman kangkung. Kedua, mengetahui pengaruh warna dan panjang gelombang cahaya terhadap kualitas hasil fotosintesis tanaman kangkung. Yang ketiga, mencari alternatif positif untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tanaman kangkung. Yang keempat, menggunakan kembali plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah menganalisis pertumbuhan tanaman kangkung dari aspek biologi, fisika, kimia, dan biological studies. Hipotesis. Cahaya bergelombang panjang seperti warna merah dan kuning, tanaman akan tetap tumbuh, tetapi lebih lambat daripada biasanya. Karena gelombang panjang akan lebih sulit diolah tanaman dalam fotosintesis. Cahaya hijau. Tanaman tidak akan bertumbuh dengan baik karena warna hijau akan dipantulkan oleh klorofil dalam tumbuhan, sehingga tidak akan ada cahaya yang masuk untuk proses fotosintesis. Cahaya bergelombang pendek seperti warna biru dan ungu. Tanaman akan sangat subur karena cahaya dengan gelombang pendek lebih mudah diserap tanaman. Walaupun biasa, tanaman akan bertumbuh normal karena Alat dan bahan. Alat yang kami pakai adalah pot dan plastik mika. Sedangkan untuk bahan adalah bibit kangkung, tanah, air, dan pupuk. Langkah percobaan. Pertama-tama, biji kangkung akan ditaruh di dalam kain lembab selama 24 jam agar tumbuh kecambah. Setelah 24 jam, saat kangkung telah berbentuk kecambah, kangkung akan dipindahkan ke dalam pot berisi tanah. Nah, dalam kondisi ini, kangkung akan ditimpa lagi dengan tanah sekitar 2 cm di atasnya agar biji kangkung atau kecambah kangkung tertutup dengan sempurna. Kangkung kemudian akan disiram setiap harinya dengan air biasa hingga akarnya sudah mulai kuat selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, kangkung akan dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari dan ditutup dengan plastik mika berwarna-warni. Dalam kondisi ini, kangkung akan disiram dengan pupuk setiap 2 hari sekali. Pertumbuhan kangkung akan diamati dengan cara mengukur ketinggiannya dan difoto setiap harinya. Variabel percobaan ini ada 4. Yang pertama, sampel percobaan yaitu bibit kangkung yang ditanam biasa tanpa plastik mika dengan cahaya matahari. Yang kedua, variabel bebas yaitu warna spektrum cahaya. Yang ketiga, variabel terikat yaitu pertumbuhan bibit kangkung. Yang keempat adalah variabel kontrol yaitu media tanam, jumlah bibit, pupuk atau nutrisi, air, dan intensitas cahaya. Kimia. Pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah itu hara makro dan hara mikro. Pupuk dibagi dua berdasarkan cara pembuatannya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk AB mix memiliki dua komposisi yang berbeda. Bisa dilihat komposisi pupuk A dan pupuk B di slide ini. Pupuk AB mix selalu dijual terpisah. Kenapa? Karena pupuk A dan pupuk B tidak boleh dicampur dalam kondisi yang pekat. Karena komposisi antara pupuk A dan pupuk B banyak yang tidak boleh dicampur. Misalnya, kation Ca pada pupuk A jika ditambah dengan anion sulfat pada pupuk B akan menjadi endapan kalsium. Why? Kenapa kita memakai pupuk AB mix? Pupuk AB mix memiliki kelebihan yaitu kelengkapan unsur haranya yaitu makro dan mikro. Dan pupuk AB mix juga memberikan nutrisi yang
tercukupi untuk tanaman sehingga tanaman tahan penyakit. Kekurangan pupuk AB mix adalah dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kebakaran pada tanaman, dan dosis yang berlebihan juga dapat menyebabkan pertumbuhan pada tanaman menjadi lambat. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang. Nah, pada percobaan ini kita memakai salah satu jenis polimer, yakni pot plastik dan plastik mika. Polimer termoplast memiliki sifat yaitu melunak bila dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai pola yang diinginkan. Membahas tentang kelebihan plastik. Pertama, plastik itu sangat mudah dipakai. Plastik bisa dipakai oleh semua kalangan usia. Nah, yang kedua, plastik memiliki fleksibilitas yang tinggi. Plastik ini dapat digunakan untuk hampir semua hal, mulai dari pembungkus makanan, menjadi dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tentunya harga terjangkau. Produksi plastik yang sangat banyak membuat harga pasaran plastik menjadi relatif murah. Tetapi sayangnya masih banyak kekurangan yang dimiliki plastik. Yang pertama, pastinya plastik itu sangat sulit untuk diurai. Plastik itu membutuhkan sekitar waktu 20 hingga bahkan 1000 tahun untuk diurai. Tidak hanya sampai di situ, produksi yang masih terus meningkat membuat orang-orang juga tidak sadar bahwa sebenarnya plastik itu sudah mengotori bumi ini. Bahkan berujung di tempat pembuangan akhir yang bahkan bukan tempatnya. Nah, glukosa sendiri ini adalah hasil fotosintesis pada tumbuhan. Glukosa juga merupakan karbohidrat sederhana atau monosakarida dari karbohidrat yang sangat besar yang merupakan makromolekul kompleks. Nah, glukosa ini juga merupakan bahan dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein. Sehingga proses fotosintesis merupakan proses yang sangat penting dalam tumbuhan. Reaksi fotosintesis juga adalah contoh dari reaksi redox. Di sini bisa dilihat kami menaruh reaksi fotosintesis tanpa konstanta, lalu kami memasukkan biloxnya masing-masing untuk menentukan yang mana oksidasi dan yang mana yang reduksi. Dengan menggunakan suasana asam, kami bisa menurunkannya dan menemukan reaksi fotosintesis yang sudah setimbang, yang adalah reaksi dari redox dan terbukti. Atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Nah, di dalam setiap tanaman itu juga ada pigmennya masing-masing loh. Setiap pigmen ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda terhadap penyerapan cahaya dalam energi tertentu dan warna tertentu. Fisika. Apa sih itu cahaya tampak? Nah, cahaya matahari yang kita lihat tampaknya berwarna putih, kalau kita pecah kembali sebenarnya terdiri dari 7 warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang elektromagnetik pada range ini sering disebut dengan spektrum cahaya tampak. Sekarang kita bahas tentang sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat. Sifat-sifat penting dari gelombang ini adalah: pertama, ia tidak memerlukan media untuk merambat. Kedua, ia merambat lurus. Ketiga, ia tidak membawa massa tetapi membawa energi. Dan yang keempat, ia dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dengan frekuensinya. Pemantulan dan penyerapan cahaya. Jadi, warna benda dan warna cahaya itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, baju putih sama baju hitam di bawah matahari. Nah, kalau warna hitam itu merupakan suatu warna yang menyerap seluruh cahaya atau sinar yang jatuh mengenainya, sehingga menyebabkan benda itu jadi panas. Contohnya, kalau misalnya kita lagi pakai baju atau kaos yang warnanya hitam pada siang hari, tentunya kita merasakan yang sangat panas. Radiasi benda hitam itu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi pada sekitar atau di dalam benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau ketika terdapat proses pelepasan dari benda hitam. Sedangkan kalau benda hitam itu adalah benda yang buram dan tidak bisa memantulkan cahaya. Biologi. Kotiledon disebut bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Kotiledon merupakan organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan. Epikotil adalah batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Hipokotil adalah batang di bawah kotiledon yang akan tumbuh menjadi akar. Pada tipe epigel, pertumbuhan hipokotil lebih cepat daripada epikotil. Sedangkan pada tipe hipogeal, pertumbuhan epikotil lebih cepat daripada hipokotil. Fungsi kotiledon adalah sebagai sumber cadangan makanan yang digunakan untuk proses pertumbuhan. Dari terbentuknya kecambah, sampai tumbuhan tersebut dapat membuat makanan sendiri, yang ditandai dengan terbentuknya daun yang sempurna dan kotiledonnya mulai rontok atau mengecil. Kotiledon ditambah AB mix. Nutrisi dari luar seperti pupuk harus ditambahkan kepada tanaman yang kotiledonnya sudah lepas. Jika tidak, maka tanaman akan mengalami kematian. Fotosintesis adalah contoh dari proses anabolisme. Dalam bahasa sederhana, fotosintesis sering dimaknai sebagai proses memasak atau pembuatan makanan oleh tumbuhan. Fotosintesis dibagi menjadi 2. Fotosintesis reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan air. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut fotosistem. Fotosistem dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memuat klorofil A dan klorofil B,
dengan perbandingan 12:1. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Fotosistem 2 memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680 nanometer. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Yang pertama adalah aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan O2. Untuk O2 selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Dan yang terakhir adalah sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Transport elektron siklik diawali dengan tersangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Transport elektron siklik menghasilkan ATP. Adapun serangkaian proses yang terjadi dalam transport elektron siklik adalah sebagai berikut. Fotosistem 1 menerima cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Lalu elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron. Lalu kembali lagi ke P700. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Namun, elektron tidak akan kembali. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen atau O2, ATP, dan NADPH. Adapun serangkaian proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik adalah sebagai berikut. Pertama, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom, sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Reaksi gelap atau yang biasa kita kenal dengan siklus Calvin atau Calvin cycle. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap yang berarti tidak memerlukan sinar matahari. ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itu akan menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di stroma dan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Yang pertama adalah fiksasi CO2, yaitu pengikatan CO2 dan senyawa RUBP oleh enzim Rubisco. Akan mengakibatkan hasil 6 molekul C atau senyawa labil. Lalu, molekul dipecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. Tahap kedua yaitu reduksi senyawa PGA. Fosfat akan diterima PGA dari ATP yang akan mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat dan akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa PGAL. Sebagian PGAL akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan sebagian untuk pembentukan RUBP. Tahap terakhir yaitu regenerasi RUBP. 6 molekul RUBP akan mengalami fiksasi 6 molekul CO2 dengan enzim Rubisco. Terbentuk 6C atau atom tidak stabil, dipecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat. 12 molekul PGA mendapatkan 12 fosfat dari 2 ATP yang mengakibatkan terbentuk 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Lalu reduksi menjadi 12 molekul PGAL. Setelah itu menerima 6 fosfat dari 6 ATP. 10 molekul PGAL regenerasi menjadi RUBP kembali. 2 molekul PGAL lainnya bergabung membentuk 1 molekul glukosa, yaitu C6H12O6, sehingga output yang didapatkan dari reaksi gelap ini adalah glukosa. Pada awal mulanya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Ia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 28-30, manusia diciptakan untuk berkuasa di atas seluruh ciptaan lainnya, dan Tuhan sendiri yang memberi mandat untuk manusia untuk memelihara setiap ciptaan yang lain. Dunia ini dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Dia yang menciptakan setiap detail terkecil dan sistem yang terjadi di dunia ini. Dengan Tuhan yang menciptakan ini semua, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup semuanya membutuhkan Tuhan. Semuanya memiliki nilai yang berakar dan bermuara pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Melalui proyek ini, kami berharap kami bisa menemukan cara yang efektif dari segi pencahayaan agar sayuran tumbuhan di bumi ini bisa kembali subur, serta semua makhluk hidup yang heterotrof bisa dipenuhi kebutuhan utama dalam hidup. Kejadian 3 merupakan titik awal di mana semua berubah 180 derajat. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan semua yang diciptakan semula-mula menjadi hancur. Dalam ayat yang ke-17, Tuhan mengutuk tanah yang manusia hidupi, sehingga manusia harus mengusahakan tanah dengan susah payah seumur hidupnya. Tidak hanya sampai di situ, kualitas tanah yang kita miliki terus-menerus menurun, mengingat kejadian air bah Nuh, bencana alam yang terjadi saat ini, dan kelakuan manusia yang seakan tidak peduli dengan semuanya itu. Sehingga pada kesempatan yang diberikan ini, kelompok 4 memilih penanaman secara organik, dan melihat pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kangkung.
Di sini kita memakai plastik mika bekas sebagai elemen utama dalam penanamannya. Kami berharap agar penggunaan plastik mika bekas bisa membantu mengurangi sampah plastik yang berlebihan. Selain itu, kami juga ingin memperbanyak tanaman hijau agar udara di Jakarta ini bisa lebih membaik. Melalui percobaan ini, kami rindu untuk menemukan rasa solidaritas dengan alam dan spiritualitas ekologis dalam diri sendiri. Hal ini tentunya akan membangun semangat dalam diri sendiri untuk menjaga alam sesuai dengan mandat Allah. Kesadaran ini harusnya datang dari dalam diri sendiri, yaitu sadar akan lingkungan sekitar, peduli dengan keadaan alam sekitar juga. Dengan cara inilah kami bisa menumbuhkan rasa solidaritas dengan alam dan spiritualitas ekologis dalam diri kami. Ada banyak cara sebagai pelajar Kristen untuk meningkatkan rasa solidaritas dalam diri kami. Ada membentuk komunitas hijau berupa apotek hidup di sekolah, dan cara lainnya. Melalui cara ini juga kami yakin bahwa kami dapat memotivasi banyak orang untuk melakukan hal-hal yang sama. Melalui tugas ini, kami juga menjadi sadar akan keagungan Tuhan. Kami terinspirasi dari kebutuhan tanaman, yaitu waktu, air, cahaya, pupuk, dan sumber lainnya. Kami menyadari beberapa hal. Umpama sebuah benih yang membutuhkan zat makanan dan waktu untuk tumbuh, kami disadarkan bahwa keyakinan berkembang secara bertahap melalui Tuhan dan bersama Dia. Melalui proses yang panjang ini, kami juga diajarkan untuk menjalaninya dengan sabar, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Air dan faktor lainnya menjadi gambaran mengenai firman Tuhan sebagai asupan kami untuk bertumbuh. Sebaliknya, jika tidak, kami akan layu dan mati. Kami juga kembali disadarkan dengan pemikiran bahwa ada sekian banyak tanaman di luar sana yang mungkin tumbuh dengan subur tanpa pemeliharaan seorang manusia. Begitu sayangnya Tuhan terhadap semua ciptaannya. Jika tanaman, burung, di udara semua diberkati dan dipelihara Tuhan, maka demikian juga kita semua. Kami sebagai anak SMA sedang bergumul tentang masa depan, juga kembali disadarkan melalui proyek ini bahwa Tuhan itu adalah harapan kami. Dan kekhawatiran seharusnya tidak perlu karena kami punya Tuhan, yang lebih besar dari segala ketakutan masa depan dan kekhawatiran kami. Hasil pengamatan. Pada slide ini, kami menaruh hasil pengamatan kami mengenai pertumbuhan kangkung. Di sini bisa dilihat bahwa kami mengukur setiap hari selama 7 hari ketinggian kangkung kami masing-masing untuk kami bandingkan. Nah, setelah mendata setiap angka yang kami dapatkan, kami mengambil rata-rata pertumbuhan setiap harinya dengan cara tinggi hari ke-7 dikurang tinggi hari ke-6, lalu ditambah dengan tinggi hari ke-6 yang dikurang dengan hari ke-5, dan seterusnya. Lalu kami bagi dengan 6. Dengan demikian, kami bisa melihat rata-rata laju pertumbuhan kangkung dalam kondisi yang berbeda-beda. Di sini, cahaya normal atau cahaya putih memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 cm setiap harinya. Dan ini menjadi titik acuan dan perbandingan kami karena cahaya putih menjadi sampel percobaan yang sudah dijelaskan Evan sebelumnya. Yang kedua, untuk warna biru, ternyata menggunakan cahaya warna biru bisa membuat kangkung bertumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan normal dengan angka 0,87 cm. Sedangkan cahaya warna merah juga memiliki pertumbuhan kangkung yang sedikit lebih baik, yaitu dengan angka 0,62 cm. Ternyata memakai cahaya warna hijau akan membuat pertumbuhan kangkung lebih rendah, yaitu dengan angka 0,4 cm, diikuti dengan warna ungu yang hanya mencapai 0,33 cm, dan yang terakhir dengan laju pertumbuhan paling lambat adalah warna kuning dengan angka hanya 0,15 cm. Nah, untuk detail foto dan gambar akan dijelaskan pada slide-slide setelah ini. Hasil pengamatan hari pertama dan hari kedua. Ini merupakan hasil pengamatan pada hari ketiga sampai hari keempat. Ini merupakan hasil pengamatan pada hari kelima sampai hari keenam. Ini adalah hari terakhir pengamatan kami. Dari percobaan tersebut, bisa dilihat bahwa ternyata selama 7 hari pengamatan berlangsung, kita bisa melihat kecepatan laju pertumbuhan dari perhitungan rata-rata pertumbuhan setiap harinya dan kualitas fotosintesis dari warna daun yang dihasilkan. Plastik mika warna merah, mulai dari hari pertama hingga hari ke-7, kangkung yang diberi sinar berwarna merah tumbuh dengan laju yang sedikit lebih cepat daripada normal, dengan warna daun tetap hijau muda dan batang tetap tegak. Kuning. Selama proses percobaan berlangsung, kangkung yang diberi cahaya berwarna kuning mengalami pertumbuhan paling sedikit setiap harinya dengan rata-rata 0,15 cm. Namun, terlepas dari laju pertumbuhan yang lambat, daun masih terlihat sehat. Pas dari laju pertumbuhannya yang relatif biasa saja atau normal, pada hari ke-5 kita bisa melihat bahwa ternyata warna kangkung berubah drastis jika dibandingkan dengan kangkung yang diberi cahaya normal. Bahkan pada hari yang ke-7, warna kangkung menjadi sangat pucat dan kangkung tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Dengan menggunakan plastik mika berwarna biru, kangkung bisa bertumbuh dengan sangat baik, disertai keadaan tumbuhan yang kuat dan sehat pula. Warna hijau yang dihasilkan juga lebih pekat dari keadaan normalnya. Warna ungu. Selama percobaan berlangsung, kangkung bertumbuh dengan keadaan yang relatif baik, walaupun laju pertumbuhannya sedikit tertinggal. Hasil penelitian tentang pengaruh warna cahaya tampak terhadap laju pertumbuhan dan hasil fotosintesis tanaman kangkung secara organik, kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian spektrum cahaya warna putih, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan dan hasil fotosintesis yang disebabkan oleh daya absorpsi setiap pigmen di dalam kangkung. Dari percobaan kami dapat menyimpulkan bahwa spektrum cahaya yang berwarna biru berperan lebih baik dalam kecepatan laju pertumbuhan dan kualitas hasil fotosintesis. Sedangkan spektrum cahaya warna merah akan menghasilkan kangkung yang kurang lebih sama tanpa adanya modifikasi warna cahaya. Terakhir, spektrum cahaya warna hijau sama sekali tidak efektif dalam kecepatan laju dan kualitas hasil fotosintesis.
Melalui percobaan ini, kedepannya kami menyarankan agar produksi tanaman kangkung atau tanaman yang berwarna hijau serupa bisa memakai cahaya berwarna biru. Hal ini disebabkan kangkung bertumbuh dengan laju 1,58 kali lipat lebih cepat daripada kangkung yang diberi cahaya normal. Selain itu, kondisi kualitas kangkung juga terlihat jauh lebih sehat dengan warna yang hijau, lebih pekat dan segar. Ini adalah sumber dan referensi tempat kami mengambil informasi. Terima kasih Miss Jenny, Miss Welly, Miss Novi, dan juga Mr. Rain telah mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat.